على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Terima kasih atas datanya, mudah-mudahan tersebut kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara ketiga materi yang diberikan oleh Ustaz Muhammad. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan saya? Kelihatan ketutupan? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah santri sepuh dua, yang satu sudah ada di sana, yang sepuh dua di sini. Moga-moga walaupun sepuh tetap jadi santri. Ya. Kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Ini anugerah besar dari Allah diberikan hanya kepada kita. Orang lain nggak dikasih. Jadi kalau ada orang ngomong nggak dapat hidayah, itu salah. Dia udah dikasih hidayah tapi nggak diambil. Itu masalah. Saya nggak sempat ngaji, kesempatan ngajinya udah ada, tapi dia nggak mau Makanya mumpung kita di sini, luruskan niat kita. Jangan sampai niat buat yang lainnya. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita udah kumpul. Sekarang kumpul lagi. Yang lalu kita jadi orang baik, insya Allah. Sekarang juga mudah-mudahan, moga-moga jadi baik juga. Lebih baik. Maka kita penting untuk senantiasa bersyukur, mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah. Maka Rasul mengajarkan kepada kita salah satu adab kita makan. Apa? Pertama sebelum makan nyiapin garam. Taruh di tempat piring kecil garam. Bikin rasa. Itu sunnah Rasul. Jadi kalau mikirin malam Jumat sunnah Rasul, ente mikirnya kayak gitu. Yang punya istri, yang nggak punya istri, baca Yasin, Pak. Baca Yasin. Jadi malam Jumat itu bukan hanya itu, sunnah Rasul itu banyak. Mau makan, siapin garam, gampang. Cicipin garam dulu. Yang pertama, suapan pertama baca setelah Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban. Suapan pertama baca bismillah, nyuap lagi baca bismillahirrahmanirrahim. Suapan ketiga bismillahirrahmanirrahim. Suapan keempat bismillah. Tapi jangan nyuap sambil baca bismillah. Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya ngomongnya akhirnya kenapa? Semua dia nggak bisa. Coba, kalau banyak orang yang ngomongnya dari hidung, jadi nggak jelas. Ya masuk. Nah, ini anugerah kita bisa kumpul di tempat ini. Telinga kita nih masih bisa dengar dengan sesuai harapan yang bicara. Dan harapan kita yang dengerin itu anugerah besar. Ada kan orang coba kalau di telinga itu nggak ada sensor otomatis dari Allah, bisa berantem nggak? Ayo ngomong ke istrinya, mama, kedengaran oleh istrinya apa? Penjahat umpamanya gitu. Bilang mama, kedengarannya mami. Duh, kenapa ayah manggil mami? Ini mami yang mana gitu kan? Ayo,
Coba ada orang bilang, ke timur. Terus Anda pergi ke barat. Kenapa? Sensor telinganya udah hilang. Orang ngomong ke timur, kedengarannya ke barat. Orang sabar. Apa lo? Marah. Sabar. Jangan ngomong marah-marah lo. Seperti di TV siapa? Ayo. Si bolot. Maka punya telinga masih alhamdulillah. Punya lisan, punya yang masih bisa berbicara jelas didengar oleh orang lain. Punya mata, nggak pernah salah. Kalau mata ini tahu-tahu istri orang kelihatan istri sendiri. Semua wanita kelihatan oleh mata kita istri sendiri. Wah, semua wanita ketemu. Oh, bisa naudzubillah hidupnya. Nggak mau bersyukur punya mata. Mata berfungsi dengan baik. Mana bukti syukurnya? Telinga berfungsi dengan baik. Ya Pak, pernah nggak Bapak bilang ke barat, tahu-tahu orang dengarnya ke timur? Pernah? Tersiksa kalau ada orang kayak gitu. Makanya kita butuh namanya bersyukur nih. Jangan ngomong nggak punya duit, nggak dapat nikmat. Ini nikmat nih. Masih bisa ngomong kuta, bisa. Ayo nikmat. Ya. Yuk bareng-bareng terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka pada siang ini saya mau menyampaikan tentang ciri pekerja yang sabar, ikhlas dan bertanggung jawab. Apakah Anda sudah sabar? Tunggu dulu. Apa baru ada ikhlas? Tunggu dulu. Udah tanggung jawab. Tanggung jawab itu gimana? Nanti kita bahas. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita ya, setiap kita memikul amanah yang tidak ringan. Dan kita nggak mau kan tuker amanah. Ya udah yuk tuker, ngurusin semua SDM yang ada. Nggak mau. Yang paling enak itu kalau ditanya orang, ucapan pertama tuh yang bisa menenangkan hati. Gimana Pak kabarnya? Ya alhamdulillah. Bahagia banget. Iya dong. Bahagia. Katanya mumet. Dong kan ditambah mumet. Kita ngomong mumet aja jadi tambah mumet. Mumetnya nggak hilang. Makanya kita jangan banyak mengeluh kepada manusia. Ini ketemu teman ngeluh, ketemu teman ngeluh. Ketemu lagi ngeluh lagi. Sekali, 2 kali, 3 kali, teman bosen nggak? Pak, ya ngeluh segala macam ngeluh. Ngeluh apa yang baik coba? Saya punya teman nggak ada yang mendukung, ngeluh apa? Jelek. Alhamdulillah Pak Ustadz, istri saya nerima. Itu bukan ngeluh, itu bersyukur. Alhamdulillah. Berbagai macam tugas, pekerjaan, selesai satu, ada kerjaan yang lain. Harus bersyukur. Coba kalau kerjaannya udah selesai. Ayo. Apa kerja Anda? Bersih-bersih masjid. Selesai. Besok nggak ada kerjaan. Kenapa? Masjidnya ambruk. Kita akan nangis. Ya Allah, baru kerja sehari. Ya Allah, masjidnya ambruk. Anda nggak kerja. Makanya kalau bersyukur, apa-apa, kondisi apa-apa, alhamdulillah. Tetap man arafallaha azalat tuhmata. Barang siapa mengenal Allah azalat tuhmata, maka dia akan menghilangkan buruk sangka. Wa qala, dan dia berkata, kullu fi'lihi bil hikmah. Semua perbuatan Allah itu ada hikmahnya. Tahu-tahu ada yang kena duri ikan kakinya. Apa hikmahnya buat kita? Berarti kalau suruh bersihin kolam harus nolak gitu. Harus hati. Kenapa itu terjadi? Enggak hati-hati.
Kenapa ada orang sakit? Karena kebanyakan mikir yang tak seharusnya dipikirkan. Kita harusnya mikirin apa? Hei orang Islam, mikirin apa kita harusnya? Sholat jangan dipikirkan, lakukan. Apa yang harus dipikirin? Urusan orang, urusan tetangga, urusan rumah tangga, kagak usah dipikirin. Allah udah ngatur. Kok dipikirin sih? Emang selesai kalau dipikirin? Kan selesai. Ayo yang kemarin ngomong anaknya pengen punya handphone baru, selesai dipikirin? Hah, selesai gak? Udah selesai. Hanya dipikirin? Enggak kan? Dia ikhtiar, datang ke sana nggak bisa, datang lagi nggak bisa. Mohon ya Allah, ternyata belum bisa. Akhirnya solusinya datang ke siapa? Nah, datang ke bendahara. Loh, solusi terbaik dalam hidup seorang Islam datang ke bendahara atau datang ke Allah? Kalau kita datang ke bendahara berarti memang belum yakin kepada Allah. Kenapa? Coba bersabar. Sabar 2 bulan. Ngirit, makan udah keripik-keripik udah makan. Nasi-nasi bekas makan 2 bulan. Maka duit terkumpul bisa beli handphone, Mbak. Betul gak? Kumpul. Jadi kita kerja buat makan. Kalau kerja buat kumpul. Insya Allah makan dari MBG. Ada sisanya bawa pulang. Nah, gitu ya. Masya Allah. Ayo bareng-bareng bersyukur. Ini kita kumpul-kumpul ini dalam rangka belajar mensyukuri. Kenapa banyak doa kita yang kadang belum diijabah oleh Allah? Atau diijabahnya kok kayaknya lambat? Kita minta kayaknya udah Allah. Udah gitu apa belum? Minta dosa kan. Minta mau minta terus tapi belum. Minta terus, tapi belum juga. Allah masih senang mendengar doa kita. Allah masih senang ngedengerin doa kita. Boleh jadi begitu. Kalau kita nggak manjat dosa, maka itu namanya ujian. Tapi kalau doa kok nggak diijabah sementara dosa kita banyak, itu namanya cobaan. Jadi kalau kita udah jadi orang baik, rajin sholat, nggak ngomongin orang lain ya, membantu orang senang, membantu ikhlas lillahi ta'ala, baru tuh datangnya ujian. Tapi kalau nggak kayak itu namanya azab. Kita mabok-mabokan, mabok beneran ya. Judi-judian. Apalagi itu nanti datangnya azab, siksa Allah, cobaan dari Allah. Maka ayo kita bareng-bareng terus saling. Udah bersyukur belum hari ini? Saling ingat. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis